Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Taufikri. Saya merupakan mahasiswa semester 5 di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya akan membawakan video yang menjelaskan mengenai benturan antara positivisme hukum dengan natural law atau hukum alam, dengan contoh nyata dari kasus korupsi BLBI yang dilakukan oleh Syafruddin Tumenggung. Oke, yang pertama ialah bagian pembukaan. Bayangkan skenario ini. Seorang pejabat negara terbukti secara sah merugikan keuangan negara hingga triliunan rupiah. Buktinya sudah ada. Kerugiannya juga nyata dan saksi-saksinya pun sudah lengkap. Namun, di ujung persidangan, ia malah divonis bebas. Bukan karena ia tidak melakukannya, akan tetapi hanya karena kesalahan dari administrasi itu sendiri. Mungkin Anda akan berpikir, pasti hakimnya masuk angin, atau ini pasti permainan uang atau suap menyuap. Tapi tunggu dulu, masalah yang akan kita bahas hari ini jauh lebih kompleks dan mengerikan daripada sekedar suap menyuap. Kita sedang menghadapi sebuah sistem di mana kebenaran prosedur lebih dipuja atau dibenarkan daripada kebenaran yang hakiki. Sebuah sistem yang bisa membuat orang awam geleng-geleng kepala, tapi membuat para ahli hukum prosedural mengangguk setuju. Pertanyaan besarnya adalah, apakah hukum selalu identik dengan keadilan? Bagaimana jika mematuhi aturan teks undang-undang justru malah melukai rasa keadilan itu sendiri? Nah, hari ini kita akan membedah benturan antara dua raksasa filsafat hukum, yaitu positivisme hukum dengan hukum alam atau natural law. Sebelum kita masuk ke kasus, kita harus paham dulu akar masalahnya. Kenapa hukum Indonesia begitu kaku? Jawabannya terletak pada sejarah Indonesia. Indonesia merupakan bekas jajahan Belanda yang menganut sistem hukum sipil law. Warisan kolonial Belanda inilah yang menjadi karakteristik utama hukum di Indonesia. Jadinya, hukum di Indonesia haruslah tertulis dan dibukukan. Mentalitas ini melahirkan paham positivisme hukum. Tokoh seperti John Austin menyebut hukum adalah perintah dari penguasa, atau Hans Kelsen yang menganggap bahwa hukum itu murni dari logika, terpisah dari moral. Bagi mereka, hukum itu seperti matematika, 1 tambah 1 sama dengan 2. Tidak peduli hasilnya adil atau tidak, selama rumusnya benar, maka itu dianggap sebagai hukum yang sah. Supaya tidak pusing dengan bahasa hukum yang belibet, mari kita pakai analogi dari perempatan jalan untuk membedakan kedua kubu ini. Aliran ini yang pertama ialah positivisme hukum. Aliran dari positivisme hukum ini merupakan aliran yang menganut perintah dari penguasa atau negara yang dituangkan dalam bentuk aturan tertulis. Positivisme hukum memiliki konsep utama adalah hukum adalah apa yang tertulis. Keabsahan hukum ditentukan oleh siapa yang membuatnya dan bagaimana prosedurnya, bukan oleh isi atau nilai moralnya. Ada pemisahan tegas antara hukum dan moral mengenai dalam pandangan positivisme hukum ini. Sebuah aturan tetaplah hukum yang sah selama dibuat oleh otoritas yang berwenang, meskipun aturan tersebut mungkin terasa tidak adil atau kejam. Tujuan dari positivisme hukum ini ialah untuk mengejar kepastian hukum. Masyarakat perlu tahu secara persis apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan berdasarkan teks yang jelas. Analoginya, bayangkan Anda berhenti di lampu merah pada jam 3 pagi. Jalanan kosong, tidak ada polisi, tidak ada CCTV. Apakah Anda tetap berhenti? Bagi penganut positivisme hukum, ya, Anda harus berhenti. Kenapa? Karena aturan tertulisnya bilang lampu merah sama dengan berhenti. Titik. Mereka tidak peduli situasinya sepi atau aman. Bagi mereka, hukum adalah mesin otomatis demi kepastian hukum.
Prinsipnya, jika di buku undang-undang tidak dilarang, maka itu boleh, meskipun melukai hati nurani. Sekarang, kita akan membahas kubu lawannya, yaitu natural law atau hukum alam. Aliran hukum alam meyakini bahwa hukum bersumber dari prinsip-prinsip universal, moralitas, akal budi, atau Tuhan yang berlaku di mana saja dan kapan saja. Konsep utama dari hukum ini ialah hukum merupakan buatan manusia yang harus selaras dengan prinsip keadilan yang lebih tinggi. Ada adagium yang berbunyi lex injusta non est lex, yang artinya hukum yang tidak adil bukanlah suatu hukum. Hukum menurut hukum alam, hukum dan moralitas tidak bisa dipisahkan karena terhubung secara erat. Validitas hukum bergantung pada kesesuaiannya dengan nilai-nilai moral yang universal. Analoginya kita mengambil dari lampu merah tadi ya. Bayangkan di perempatan tadi ada ambulan membawa pasien yang sekarat. Lampu sedang merah. Apakah ambulan harus berhenti? Secara teks aturan, menerobos lampu merah itu merupakan tindakan yang salah. Akan tetapi, secara moral, membiarkan pasien yang mati itu justru lebih salah. Maka ambulan akan menerobos. Inilah hukum alam. Mereka percaya lex injusta non est lex, hukum yang tidak adil bukanlah suatu hukum. Di atas undang-undang ada moralitas. Konflik batin inilah yang dijelaskan filsuf Gustav Ratchburg. Hukum punya 3 tujuan, yaitu keadilan atau moral, kemanfaatan, dan kepastian. Masalahnya di Indonesia, hukum kita seringkali terlalu berat atau condong kepada kepastian teks atau positivisme, sampai-sampai keadilan hukum alam itu sendiri dikorbankan. Teori lampu merah tadi, mari kita pakai untuk membedah kasus nyata, yaitu polemik BLBI dengan terdakwa Syafruddin Arsyad Tumenggung. Pada tahun 2019, Mahkamah Agung memvonis terdakwa dengan putusan onslaught, artinya perbuatan itu terbukti ada. Tapi hakim menganggap bahwa perbuatan itu bukanlah tindak pidana, melainkan hanya masalah perdata. Disinilah letak kecelakaan logika hukumnya. Hakim terlalu memuja asas fakta unsur panda, bahwa perjanjian adalah undang-undang. Hakim berpikir karena negara sudah janji lunas di atas kertas, maka negara tidak boleh menuntut lagi. Padahal faktanya aset yang diserahkan itu bodong. Jika kita pakai logika akal sehat atau hukum alam, perjanjian yang didasari atas dasar penipuan atau fraud seharusnya batal demi hukum. Akan tetapi, hakim yang positivisme menutup mata pada fakta itu. Bagi mereka, janji di atas kertas mengalahkan fakta bahwa uang rakyat triliunan rupiah menghilang. Kenapa bisa begitu? Karena hakim terjebak dalam dokumen sakti bernama MSEE atau yang disebut Master Settlement Acquisition Agreement. Di sana ada klausul release and discharge. Bahasa gampangnya, pemerintah dulu pernah berjanji di atas kertas, jika pengusaha bayar aset, utang lunas, dan kami janji tidak akan menuntut hukum. Inilah jebakan positivismenya. Pengacara berargumen bahwa pemerintah sudah janji hitam di atas putih tidak akan menuntut. Kalau sekarang dituntut korupsi, negara akan ingkar janji dong. Hakim yang kaku setuju. Mereka melihat janji di atas kertas lebih tinggi derajatnya daripada fakta bahwa aset yang dibayar ternyata bodong dan negara masih rugi triliunan. Logika lampu merah menang. Prosedur perjanjian mengalahkan substansi kerugian negara. Lantas, kalau hakim bilang ini bukan pidana, bagaimana nasib uang sebesar 4,58 triliun tadi? Mari kita pakai analogi sederhana. Bayangkan rumah Anda kemalingan, harta ludas, Anda lapor polisi, tapi polisi hanya berkata, maaf Pak, ini bukan pencurian, malingnya cuma salah prosedur masuk rumah. Kami tidak bisa membantu menangkap malingnya. Silahkan Bapak minta kembali barang-barangnya secara baik-baik kepada si maling. Itulah yang terjadi saat vonis onslaught turun. Jalur pidana yang bisa menyita paksa dianggap mati.
negara dipaksa menempuh jalur perdata atau gugat ganti rugi yang posisinya lebih lemah dan bertele-tele. Dan angka 4,58 triliun itu bukan hanya sekedar angka. Itu adalah opportunity card yang hilang bagi rakyat. Jika satu gedung SD modern seharga 2 miliar, maka uang yang hilang itu setara dengan 2.290 sekolah baru. Jika biaya kuliah satu orang sarjana sebesar 100 juta, maka uang itu bisa membiayai sebanyak 45.000 sarjana secara gratis. Bayangkan, ribuan sekolah gagal dibangun hanya karena Palu Hakim memutuskan masalah ini adalah masalah administrasi. Ini adalah sebuah kesalahan. Dampaknya, rakyat marah. Muncul fenomena dengan tagar "No viral, no justice". Rakyat tidak lagi percaya pada prosedur hukum yang kaku. Ini berbahaya karena hukum tanpa kepercayaan rakyat adalah hukum yang mati. Jadi, apa solusi yang dapat kita ambil? Kita harus berani beralih ke hukum progresif. Seperti kata Prof. Satjipto Raharjo, hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Hakim di Indonesia tidak boleh lagi hanya menjadi robot pembaca pasal. Mereka harus berani melakukan terobosan atau judicial activism. Jika teks undang-undang menghalangi keadilan, maka teks itulah yang harus dikesampingkan demi hati nurani. Mari kita kembali ke tujuan mulianya, sebagai pelindung rakyat, bukan pelindung penjahat yang berlindung di balik prosedur. Saya, Muhammad Taufikri, terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa.